Baik, share screen-nya dari Mbak April. Oke, baik. Ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan pelatihan untuk pengelolaan cash flow untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Next slide, Mbak April. Mungkin banyak yang sudah paham, sudah mengerti apa itu cash flow, tapi ada juga yang mungkin belum pernah mendengar istilah cash flow. Sebenarnya apa sih cash flow itu? Cash flow itu sebenarnya adalah satu laporan dari arus kas yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, kas itu sendiri berbentuk sebagai kas tunai atau setara kas. Jadi, berapa sih besar kas masuk dan kas keluar dari kegiatan usaha kita? Dan ini nanti kita akan tahu manfaatnya adalah apakah kita perlu belanja lagi, ataukah kita perlu menambah modal, ataukah kita malah bisa memperluas usaha. Itu salah satunya adalah indikasinya dari jumlah kas yang dimiliki dalam usaha kita. Next, Mbak April. Nah, laporan arus kas itu atau cash flow itu mengandung dua macam aliran atau arus kas, yaitu cash inflow dan cash outflow. Jadi ada kas masuk, ada kas keluar, di mana kas masuk itu adalah pendapatan yang diterima untuk usaha kita, sementara kas out atau kas keluar itu adalah kas yang kita keluarkan untuk membiayai kebutuhan usaha kita. Misalnya beli barang untuk persediaan barang yang dijual. Kemudian juga kalau usaha kita jasa, apa Bu cash out-nya? Misalnya saja transport ketemu klien, seperti itu. Nah, ini ada slide kurang. Nah, hasil penjualan produk perusahaan atau jasa dari perusahaan. Jadi kas masuk dari hasil menjual produk itu merupakan salah satu contoh dari penerimaan kas atau cash in. Jadi misalnya Bunda Apri menjual Tupperware-nya. Nah, ini merupakan kas masuk seperti itu. Atau mungkin Bunda Hesti ketika menjual produk makanannya gitu ya, minumannya, ini merupakan kas yang diterima oleh perusahaan. Kemudian penagihan piutang dari penjualan kredit. Nah, misalnya saja ada yang melakukan penjualan kredit. Ibu-ibu ini nanti kalau saya sambil tanya jenis usahanya boleh ya Ibu-ibu. Bu Tanti, jenis usahanya apa ya? Iya Bu, kuliner ya Bu. Kuliner. Ya mungkin kalau kuliner nggak mengkreditkan ya. Kalau nggak salah kemarin Bu Dian Siska ya yang jual itu ya, Logam Mulia ya, Bu Dian ya. Iya betul Bu Wulan. Alhamdulillah masih ingat. Nah ini misalnya mamanya ada bagus, Bu Wulan iya, mamanya bagus. iya. Nah ini Bunda misalnya melakukan penjualan itu dengan apa namanya sistemnya itu boleh diangsur gitu 2 bulan. Nah itu berarti Bunda punya tagihan itu disebut piutang. Nah, ketika piutang itu sudah tertagih, itu dinamakan penerimaan kas. Kemudian penjualan aktiva tetap yang ada. Nah, misalnya saja ibu-ibu di sini ada yang menjual, contohnya gini nih, Bunda Almira ya. Ya, Misalnya Bu Vidya kulkasnya apa namanya freezernya itu sudah nggak kepake gitu ya, mau ganti baru, itu bisa dikatakan sebagai penjualan aktiva tetap sehingga nilainya menjadi masuk. Freezer itu ditukar balik gitu, maksudnya ditukar yang baru. Nah, ketika menjual yang lama itu kita mendapatkan kas, itu disebut penjualan aktiva tetap yang ada. Kemudian penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas. Jika usahanya sudah besar, ini bisa mendapatkan tambahan dana dari pemegang saham. Jadi misalnya saja perusahaannya sudah besar, kemudian ada yang mau menaruh saham, menaruh modal di perusahaan kita, maka ini bisa dikatakan sebagai penerimaan kas. Yang poin 5, pinjaman atau hutang dari pihak lain. Misalnya saja contoh, kita mau memperluas usaha kita gitu, mau membangun tempatnya itu menjadi lebih
besar, nah itu butuh pinjaman misalnya dari bank. Nah ini adalah ketika kita nerima uang masuk ke dalam perusahaan kita, dalam usaha kita, ini disebut kas masuk. Penerimaan sewa dan pendapatan lainnya. Atau mungkin misalnya saja Bu siapa nih? Bu Dahlia. Bu Dahlia misalnya saja dengan apa namanya, biasa mungkin kan pagi jual di depan security tuh. Kemudian ada yang nitip. Nah, itu disebut penerimaan tambahan ya, Bu. Di dalam akuntansi itu disebut sistemnya apa namanya? Barang titipan atau konsinyasi. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai penerimaan kas. Lanjut, Mbak April. Nah, ini ada cash out atau kas keluar. Nah, ini contoh-contohnya adalah pengeluaran untuk biaya administrasi umum dan administrasi penjualan. Misalnya saja ada biaya pulsa gitu ya, atau biaya kuota untuk kegiatan mengadministrasikan penjualan. Misalnya iklannya di WhatsApp, biasanya ibu-ibu suka tuh saya liatin gitu ya, suka menawarkan barang jualannya atau barang dagangannya ke grup WhatsApp. Nah, ini butuh kuota, maka biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang tersebut disebut biaya administrasi umum atau administrasi penjualan. Pembelian aktiva tetap tadi contohnya seperti Bu Vidya. Nah, Bu Vidya ini membeli kulkas atau freezer yang baru, itu disebut sebagai cash out flow. Kemudian pembayaran hutang-hutang perusahaan. Misalnya tadi pembangunan tempat usahanya diperluas, minjem uang ke bank. Nah, itu ketika membayar hutang perusahaan atau hutang usaha kita, ini disebut dengan cash out. Ketika kita membayar pinjaman di bank itu bukan cuma angsuran pokok, tapi biasanya ada margin. Nah, jadi ada dua komponen yang harus kita catat. Next, Mbak April. Nah, apa saja aktivitas dalam cash flow atau dalam aliran kas? Ada 3 aktivitas. Yang pertama aktivitas operasi, di mana aktivitas ini untuk kegiatan umum yang memang biasa kita lakukan dalam kegiatan hari ke hari. Misalnya saja adanya penerimaan dari kegiatan usaha, kemudian ada penambahan uang dari pembayaran piutang oleh pelanggan, kemudian ada pencatatan utang usaha pada supplier, kemudian ada beban-beban tadi ya Bu, beban beli pulsa, beban kuota, kemudian beban beli produk kita keluar gitu ya, belanja itu butuh transport, nah beban transport seperti itu. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi ini lebih kepada kepemilikan aset jangka panjang yang memang pemanfaatannya lebih dari 1 tahun biasanya. Misalnya saja untuk usahanya sudah berkembang, jadi butuh kendaraan motor misalnya. Kendaraan ini buat perusahaan, buat usaha kita pasti masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Maka disebut aktivitas investasi, karena kita berinvestasi, usaha kita berinvestasi untuk membeli motor, seperti itu. Atau mungkin tadi freezer, atau mungkin apa namanya buat kotak menyimpan emas gitu ya tadi, supaya apa namanya sih kalau gitu, yang kotak cash box itu loh. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu disebut aktivitas investasi karena masa manfaatnya panjang. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Mbak April, kembali dikit. Aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan kegiatan utang piutang. Tadi kalau minjem uang ke bank, ditaruh di mana? Ini diletakkannya di aktivitas pendanaan. Jadi, karena aktivitas pendanaan itu biasanya juga berhubungan dengan pinjaman jangka panjang yang kalau dikatakan jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun, ibu-ibu. Nah, selain itu ada misalnya setoran tambahan modal masuknya ke dalam aktivitas pendanaan. Lanjut, Mbak April. Jadi contohnya mudah-mudahan kelihatannya ibu-ibu, ini ada arus kas dari aktivitas operasi. Misalnya kas diterima dari pelanggan atau mungkin penjualan gitu ya. Kas diterima dari penjualan, misalnya contohnya 11 juta. Dikurangi pembayaran kas untuk beban 22.450.000. Dari aktivitas operasi kita minus 11.450.000, berarti kas kita berkurang. Berarti bulan ini atau periode, biasanya kalau cash flow itu dibuatnya bulanan. Per bulan ini kita tahu bahwa usaha kita mengalami
defisit untuk aktivitas operasinya. Tapi kita lihat arus kas dari aktivitas investasi 7 juta. Artinya apa? Kenapa ini dalam kurung atau minus? Berarti kita tahu bahwa kita punya uang 7 juta untuk membeli aktiva tetap. Misalnya tadi motor second gitu ya 7 juta. Selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, pendanaan ini misalnya kas diterima sebagai investasi oleh pemilik. Jadi kita setorin modal, misalnya modalnya 30 juta, berarti kita masuk usaha itu 30 juta. Yang perlu diingat ibu-ibu, ketika kita punya usaha, usahakan sekali ini pisah dari kekayaan keluarga kita, aset keluarga kita, uang keluarga kita. Kalau bisa, kalau sekarang kan udah gampang banget tuh buka rekening bank ya. Kita pisahkan mau berapapun jumlahnya di satu rekening bank. Kalau misalnya memang usahanya sudah besar ya, tambahkan satu rekening bank lagi. Sehingga kita tahu berapa sih sebenarnya kas kita yang kita miliki untuk usaha kita. Apakah memang minus? Maksudnya definisi minus itu kurang ya. Ketika kurang pasti kan pakai uang pribadi untuk nutupin. Nah, kita tahu tuh dari situ nanti kita akan melakukan pengelolaan lebih lanjut. Kemudian dikurangi penarikan oleh pemilik. Nah, 1,5 juta dalam akuntansi penarikan oleh pemilik ini disebut dengan prive atau kita ngambil atau kita pakai uang dari usaha kita. Jadi betul-betul ketika kita memahami prinsip ekonomi, kita nggak boleh mencampur baurkan. Jadi kita tahu nanti hari ini kita belajarnya tentang cash flow. Mungkin nanti ke depan insya Allah tentang laporan aktivitas sebenarnya sudah kemarin ya ibu-ibu. Laporan laba dan rugi, gimana membuat laporan laba dan rugi. Nah, kita tahu sebenarnya kas kita minus atau enggak gitu. Itu ketika kita lihat posisinya seperti ini, kita lihat oh ternyata kita setor 30 juta, kita ambil 1,5 buat kepentingan pribadi. Nah, prive atau kepentingan pribadi ini ngambil uangnya perusahaan untuk kita pakai kepentingan pribadi. Misalnya 1,5 juta. Misalnya saya ketika punya usaha, saya ambil uang saya 1,5 juta. Uang dari usaha buat apa? Misalnya saja buat jalan-jalan sama keluarga gitu. Maka kita tahu bahwa aktivitas pendanaan kita bukan lagi 30 juta uang yang disetorkan sebagai modal, hanya 28.500.000. Nah, ketika di total semua kita ada kenaikan kas sebanyak 10 juta. Artinya apa? Bahwa kita masih positif saldonya. Kenapa? Karena ini dijumlahkan antara 28,5 dijumlahkan dengan minus-minus ini. Minusnya menjadi 18.450.000. Nah, sehingga totalnya menjadi 10.050.000. Jadi kita tahu ini bukan untung rugi ya, ibu-ibu. Ini hanya mengetahui posisi kas kita, posisi uang kita berapa sih di akhir periode, itu sebesar 10.050.000. Nah, kas dan setara kas pada awal periode 0. Kenapa? Ini kalau dilihat dari usaha ini, asumsinya adalah perusahaannya baru berdiri karena 0. Tapi kalau nanti kita bulan berikut, 10.050.000-nya akan ada posisinya di sebelah sini. Seperti itu. Sehingga ini kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas untuk periode saat ini yang saya jelaskan, dia naik. Kasnya bertambah. Ditambah dengan kas dan setara kas pada awal periode. Jadi nanti bisa dijumlahkan. Sehingga kita tahu bahwa kas kita berapa sekarang. Kas kita 10.050.000. Perhatikan ibu-ibu, kita nyetor modal 30 juta, uang kas kita tinggal 10.050.000. Nah, ini 3 sumber inilah yang menjadi pengetahuan kita untuk melihat bahwa oh ternyata saya masih besar di beban-beban saya, sementara saya terima kas pelanggannya hanya sebesar sekian. Jadi bisa dilihat bahwa menerima kas sebesar 30 juta, kemudian tambah penerimaan dari pelanggan harusnya 41 juta, tapi ternyata tinggal 10.050.000 karena kita keluarkan buat beban, kita beli aset, dan kita ambil untuk kebutuhan pribadi. Sehingga kita bisa mengontrol pengeluaran kasnya kita, dan kita tahu bahwa kas ini sebaiknya dikelola dan harus bertambah. Ketika kasnya bisa bertambah, maka bisa. Demikian. Masih ada Mbak April ya? Sudah ya Mbak April? Sudah, Bu. Oke, demikian ibu-ibu penjelasan saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, nanti di sesi tanya jawab ya. Iya. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu untuk waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wulan atas penyampaian materi. Selanjutnya, penjelasan materi kedua, yaitu iklan produk dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, yang akan disampaikan oleh Bu Diah Purwan dari SPD MPD, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau cek suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Alhamdulillah. Kedua, ini kebetulan saya ngasih materinya sesuai dengan bidangnya saya ya, Bu. Saya kok cash and flow masih belajar sama Bu Wulan, masih amburadul. Mungkin bisa di on cam kali ya, Ibu-ibu. Kalau memang tidak ada kendala untuk sinyalnya. Nah, atau Mbak gimana? April ya, Mbak April pegang ya. Atau dari saya aja ya? Oh, Dari saya. Oh, baik, Bu. Oke, saya sudah bisa share screen? Bisa langsung Bunda, bisa langsung. Ini Bunda yang share screen sendiri nih. Iya. Ini sedikit ya, Ibu, kita kasih apa ya, bukan kita ya. Saya mau share apa yang saya pernah baca ya. Saya juga lagi belajar karena saya juga pengen bagaimana sih bikin suatu flyer yang atraktif ya. Terutama untuk iklan ya, sesuai dengan bidangnya ibu-ibu ya, berbisnis. Oke. Nah, ini sekarang saya akan share sedikit ya apa yang pernah saya baca mengenai bagaimana sih caranya kita membuat iklan produk kita sendiri tapi berbahasa Inggris. Kenapa berbahasa Inggris? Karena kan sekarang medsos kita itu sudah kemana-mana ya, Bu. Ibu kan pingin sekali-sekali produknya itu juga bisa dikenal sama orang yang mungkin tidak hanya dari Indonesia saja, bisa dari luar. Ya, insya Allah kalau bisnisnya bisa jalan kan kita bisa punya klien dari luar. Nah, ini sedikit saya kasih share mengenai bagaimana sih cara membuat iklan produk berbahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, mungkin ibu-ibu juga sudah tahu sedikit mengenai bahasa Inggris ya. Tapi kalau bahasa iklan sama nggak bahasa Inggris yang ada di buku dengan yang ada di iklan? Nah, tapi sebelumnya kita belajar sedikit dulu mengenai apa sih pengertian dari iklan atau advertisement text. Nah, seperti yang kita ketahui, iklan itu adalah, atau advertisement text itu adalah salah satu jenis short functional text yang merupakan sebuah teks yang membuat tujuan untuk mengumumkan atau memberitahukan sebuah produk kepada publik. Nah, iklan ini harus dibuat semenarik mungkin, supaya apa? Agar selain itu juga dengan konsumen dan usaha yang dimaksud. Tujuannya adalah mengajak, tujuan dari advertisement, yaitu mengajak audiens, ya. Kalau mouth to mouth, dari mulut ke mulut saja, berbentuk kalimat saja, terlalu iklannya haruslah berbentuk yang sangat persuasif. Tujuan kenalkan detail di sini nggak perlu kita bikin informasinya lengkap ya. Bagaimana informasi itu eye-catching dan easy to understand. Jadi biar gampang, enak dilihatnya dan dipahami. Lalu juga menjalin engagement. Ya, menjalin engagement di sini maksudnya adalah yaitu antara si yang punya iklan sama yang kliennya. Jadi ada hubungan timbal balik. Lalu juga meyakinkan audiens ya bahwa iklan kita ini adalah salah satu bukti produk bahwa yang kita tawarkan ini benar. Enggak neko-neko gitu ya, enggak hanya sekedar sekedar iklan biasa gitu ya. Lalu kemudian, nah ini tipsnya. Sekarang akan saya sampaikan bagaimana membuat iklan dalam bahasa Inggris. First thing that you have to do, yang harus pertama kita lakukan adalah use short sentence but interesting. Jadi gunakan kalimat pendek tapi menarik. Jadi nggak usah panjang-panjang ya, Bu. Kalimat pendek di sini maksudnya yang efektif, yang menarik perhatian audiens. Dan itu berlangsung dengan sangat cepat. Lalu kemudian use different sentence structures. Jadi maksudnya gunakan struktur kalimat yang berbeda. Jadi jangan monoton, kita bikin variatif dalam kalimat. Ya. Jadi sedikit kreatif. Lalu kemudian keep your ad short, dan iklannya harus singkat, jangan panjang-panjang ya, Bu. Jangan seperti kita curhat di WA gitu ya. Ini singkat aja kita bikin. Supaya yang pendengar atau pembacanya merasa penasaran.
dan ingin informasi yang lebih lanjut. Lalu kemudian call to action. Call to action-nya artinya dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian. Sedangkan untuk bagian penutupnya harus disertakan ajakan kepada pembaca atau pendengarnya untuk membeli produk. Ya. Nah, ini contoh iklannya Bu yang pernah bukan ya, salah satunya ya. Contoh iklan misalnya ibu-ibu semua dagang ini ada tempe chips-nya Mama Mia. Mama Mia. Right. Nah, di sini dia menggunakan kalimat yang singkat sekali. Tempe chips Mama Mia is a snack of healthy, delicious tempe with a great, dan so on and so on. Lalu kemudian take tempe chips Mama Mia. Feel the sensation of savory and unique taste. Nah, kalau kita baca, ini kan seakan-akan kita, waduh, penasaran gitu ya. Lalu apalagi Ibu mencantumkan nutrient contents-nya. Ya, ada kandungan lemaknya, minyaknya, proteinnya, dan segala sesuatunya. Nah, kalau Ibu mencantumkan ini kan konsumennya jadi yakin dengan, wah ini berarti tempe benar-benar healthy, gitu, sehat gitu dan, right? Lalu kemudian ya contoh kedua misalnya coffee, misalnya Ibu menawarkan coffee. Nah, ini contoh iklannya. Ya. Nah, itu kalau Ibu perhatikan itu kalimatnya kan sangat sederhana. Sangat sederhana, ya kan, easy to understand dan bikin penasaran. Oke, apalagi kalau disertai dengan gambar. Ya. Nah, ini contoh iklan Nike, Bu. Right. Ibu pernah lihat contoh iklan Nike kan? Seperti ini. Familiar ini, familiar. Iya. Just do it katanya gitu. Tapi dengan kata just do it ini kita curious nggak Bu? Penasaran nggak? Ini maksudnya apa sih just do it? Seperti kita ketahui kalau Nike itu kan produknya terbesar itu adalah alat-alat olahraga ya, seperti sepatu, sneakers, t-shirt, ya, celana untuk kegiatan olahraga atau apa ya. Dan just do it, berarti itu memberikan kita semangat ya Bu, kalau lihat iklannya ini. Oh iya ya, kalau produk pakai Nike itu kalau saya jadi semangat, just do it ya. Gak usah mikirin badannya lebar atau gimana, gak usah mikirin apa, pokoknya just do it. Yang penting semangat untuk olahraga. Nah, ini is very simple. Dan ada Ibu lihat juga kalimat, ini bukan kalimat Bu, ini hanya kumpulan kata ya, atau frase kalau saya sebut ya. Just do it. Laksanakan saja gitu ya. Contoh yang kedua nih iklan coklat nih. Namanya Silver Queen. Di sini saya tidak mau promosi Silver Queen ya, ini contoh aja ya Bu. Ini kan kalau kita lihat iklannya bikin penasaran nggak Bu? Ini iklannya berbahasa Inggris. So even though, walaupun Ibu misalnya nggak ngerti, tapi kan ini tujuannya untuk klien kita. Bagaimana to make our client ya itu tertarik dengan iklannya kita. Berarti Ibu lihat aja contoh-contoh kalimatnya. Bigger size dia tulis di sini. Berarti wah, berarti coklatnya banyak ini. Terus ada kata perfect combination. Bikin kepo nggak Bu? Kalau Anda baca perfect combination dari coklat, susu, and chesu ya, semacam kacang ya. Wah, berarti ini coklatnya nggak abal-abal gitu ya kan? Lalu kemudian dikatakan nih ada kalimat, ada frase yang dia bikin. Enjoy the sweetness of chocolate and delightful state of juice. Nikmati manisnya coklat dan kelezatan kacang juice ini. In each of Silver Queen chocolate pieces, dalam setiap lapisan coklatnya. Tergiur nggak Ibu kalau Ibu lihat klien Ibu baca, gila berarti nih saya nggak rugi kalau beli coklat ini gitu ya kan. Having good time with friends and family. Wah, apalagi ngumpul bersama teman dan keluarga. Won't be complete without Silver Queen. Nggak lengkap tanpa Silver Queen. Chunky bar. Simple ya Bu kalimatnya. Nggak macam-macam Ibu. Susunan gambarnya, kalimatnya. Bagaimana dia meletakkan kata ini ya. Bigger size. Orang kalau udah lihat bigger size, lihat gambarnya. Wah, saya pengen nih makan ini. Saya ngeliatnya aja udah pengen Bu. Right. Nah, apalagi misalnya iklan ini, Olay. Ya, Bu, Olay. Dia hanya meletakkan 3 poin aja di sini.
keuntungan kita untuk membeli oleh ini, yaitu Advanced Anti-Aging Body Lotion. Kata advance itu sudah menunjukkan bahwa ini memang lotionnya luar biasa ini. Lalu kemudian 5-7 signs of aging for younger skin. Nah, tertarik nggak, Bu? Iya kan? Jadi dia untuk biar kulit kita semakin muda katanya. Younger looking skin after one use. Nah, ada kata after one use. Sekali pakai, lalu kulit kita kelihatan lebih muda. Simple ya, Bu, kalimatnya, statementnya di sini. Ya, padahal ini kalau kita lihat ya, bahasanya itu sederhana, tetapi sangat eye catching dan is interesting dan menarik untuk dibaca. Oke, nah itu sedikit ya Bu masukan dari saya. Mungkin ibu-ibu bisa menambah ya usaha atau cara ibu untuk bisa lebih mengembangkan usahanya. Demikian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab. Saya balikin lagi ke moderatornya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dia atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh MC kita Mbak Azura. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak April selaku moderator. Baik Ibu, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan ibu-ibu. Ini nggak ada bapaknya Mbak Azura. Ibu-ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, ibu-ibu yang mau bertanya, adakah? Mungkin Mbak Dian Siska yang biasanya banyak pertanyaan tuh. Iya. Terkait dengan iklan ya Bu ya. Kalau untuk bahasa Inggris gitu kan kita malah takut kadang kalau salah ya, maksudnya karena kita bukan seorang ahli bahasa Inggris. Nah itu gimana ya Bu ya? Nanti takutnya kita kan sekarang modern ya pakainya, oh ini ditransfer pakai Mbak Google aja gitu ya. Tapi nanti ternyata ternyata ini salah ya. Nanti kalau ini sama orang yang benar-benar paham bahasa Inggris gimana gitu ya? Ini saya langsung jawab apa ditabung dulu? Boleh langsung dijawab. Oke. Baik. Terima kasih Bu Dian ya tadi pertanyaannya. Harus saya coba jawab ya Bu. Memang the problems in making advertising in English ya, problem untuk membuat iklan dalam bahasa Inggris itu adalah ini bahasa Inggris kita benar apa enggak gitu ya. Oke. Nah, jadi caranya gini Bu. Kalau saya ya, karena mungkin kita nih sebagian besar backgroundnya bukan bahasa Inggris, right? Tapi kita bisa lihat, Ibu bisa lihat misalnya punya majalah ataukah lihat iklan-iklan di YouTube yang versi bahasa Inggris. Nah, Ibu bisa lihat contohnya, lalu tiru gitu loh, Bu. Misalnya produk yang hampir sama dengan Ibu. Ini cara pertama ya, Bu. Jadi kita nggak usah cari kata atau kalimat atau apa, kita bisa contek gitu lah. Ya, itu cara pertama. Yang kedua, misalnya Ibu udah dapet nih susunan kata atau kalimatnya untuk iklannya produk Ibu. Ibu bisa gunakan Google Translation atau pakai link-link yang bisa digunakan untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seperti Grammarly atau Quillbolt atau juga Microsoft Translation. Nah, Google, Ibu tinggal klik di situ untuk kita memang harus ngatang-ngatiknya menggunakan aplikasi, Bu. Coba aplikasi karena terus Ibu tinggal pilih aja mau yang mana. Ya, gampang, Bu. Oke. Atau mungkin next ini Bu Dia. Next pengabdian kita lanjut langsung aja membuat iklan yang baik berbahasa Inggris itu gimana? Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalimat Ibu kalau gambar itu desain gambar saya belum bisa. Kalau desain gambar sebenarnya ada juga aplikasinya ya. Mungkin nih tim yang lain seperti Azura sama April yang sudah tahu ya. Kalau bikin flyer atau segala macam, tinggal di setting. Ya, Insya Allah Ibu nanti saya cari waktu lagi sama Bu Ulan sama tim yang lain.
kita bikin pelatihan ya bagaimana sih menulis atau membuatnya. Karena Ya, kalau sekarang buat waktunya, Baik, biar baik, kita Bu. ketemu lagi Bu, biar kita ketemu lagi. Ya, ya, boleh, boleh. Baik, silakan Ibu-Ibu yang ingin bertanya. Untuk materi pertama atau materi kedua yang masih kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bulan ataupun Budiah. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Silakan Bu Apri. Ayo Mbak Zura. Oke, saya nanya kepada Bu Wulan dan Bu Diah ya. Oke, pertama saya nanya kepada Bu Diah. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu. Dari uraian-uraian tadi itu yang saya tangkap itu kan iklan itu kan harus persuasif. Kita membuat iklan supaya mendongkrak penjualan kita ya. Di situ itu berarti yang saya tangkap itu ada semacam kayak kita bikin iklan dengan satu produk, tapi kalau bisa itu iklannya itu dibikin bermacam-macam gitu. Jadi orang nggak bosan gitu loh. Begitu ya Bu Diah ya. Walaupun satu produk, walaupun kita hanya punya satu produk, tapi supaya kita meningkat, kita harus kreatif gitu ya, mengambil kata-kata walaupun kita nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Kalau bisa di-refresh terus, nggak itu saja biar orang nggak bosan gitu ya. Itu. Seperti itukah Bu Diah? Iya benar Bu, ya, memang salah satu tujuan kita mengiklankan produk adalah untuk menarik perhatian ya Bu. Nah untuk menarik perhatian misalnya contohnya aja kita kalau pengen menarik perhatian orang kan pakainya jangan pakai itu aja setiap kali pertemuan ya kan. Ganti-ganti dong, besok hijabnya warna hijau, besok lagi warna merah. Masa apa? Jadi kelihatan misalnya Bu Apri setiap kali pertemuan, wah eye catching terus ini ya kan. Itu kan orang menarik ya, apalagi kalau kita mau menawarkan produk. Nah untuk permainan kata di sini, emang benar Bu kalau Ibu bisa lebih kreatif. Tapi kalau kreatif di sini bukan berarti pikiran kita tuh suatu yang ribet gitu ya Bu ya. Bukan seperti kita menulis suatu tulisan atau mau bikin suatu cerita pendek atau apa, enggak. Jadi yang penting itu adalah cari kata atau frase. Frase itu adalah kumpulan kata yang benar-benar nempel Bu di otak orang gitulah. Ya. Contohnya aja Bu, kayak produk Aqua Bu. Biarpun yang kita minum itu bukan Aqua, pasti orang ngomongnya pesan apa? Minumnya apa? Aqua dong, paling yang didetakin fit ya kan Bu. Jadi gimana caranya supaya produk kita itu diingat orang. Nah seperti tadi iklannya Nike ya Bu. Ibu tahu sendiri kan Nike itu kan udah perusahaan besar ya. Tapi mereka ketika mereka mendesain logonya itu tadi, itu mereka bikin suatu cara gimana supaya orang ingat gitu loh. Nah makanya dia pakai istilah. Misalnya, kan ini untuk kalangan muda ya ke atas gitu ya, kalangan muda ya. Terus dia pakai kata, kalau kita kita kadang-kadang mau olahraga itu males ya Bu. Ya Bu, apalagi pandemi ini kayaknya mau di rumah aja gitu ya kan. Godaannya gede banget ya. Nah, tapi kalau kita dekat, just do it, lalu ada gambar sepatu olahraga gitu, jadi semangat gitu lah. Ya, misalnya Ibu produknya apa? Tempe misalnya, bikin tempe goreng gitu ya kan. Lalu lalu Ibu bisa tulis di sana, feel the crunchy. Ya, feel the crunchy. Kan itu hanya 2 kata ya Bu, feel the crunchy. Ya, feel the crunchy. Right? Nah itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu rasakan crispy-nya gitu. Orang ketika membaca, wah ini tempenya crispy, crunchy. Apa crunchy? Bener nggak crunchy? Kan timbul rasa penasaran gitu. Jadi nggak usah bikin kalimat yang panjang-panjang. Cukup yang menurut kita itu, apalagi kalau bisa dipakai kata yang lagi booming sekarang gitu ya kan. Seperti kemarin saya lihat iklannya suatu link ya di majalah asing. Dia pakai hanya kata WhatsApp gitu lah. Untuk mengiklankan produk dia. WhatsApp itu kan artinya itu ada apa gitu loh. Ada orang pengen tahu ada apa sih gitu loh. Ya, penasaran, menimbulkan rasa penasaran. Gitu, Bu. Bagaimana Bu Apri? Terjawab pertanyaannya?
terjawab. Intinya sebagai pelaku usaha itu memang kita harus kreatif ya, nggak boleh berhenti berkreativitas. Iya. Terima kasih Bu Dia. Iya. Ya, sama-sama Bu. Iya, untuk Bu Wulan. Bu Wulan, terus terang nih Iya. sih paling males ya ngitung cash flow kayak gitu. Soalnya menurut saya nih, misalkan ada miss 1, itu tuh apa ya, mengeluarkan banyak energi untuk menemukan ini miss-nya gimana nih, misalkan kayak gitu. Misalkan perasaan saya nggak melakukan misalkan ini, itu tuh kayaknya nyari benang merahnya supaya ketemu miss-nya di mana itu bisa seharian dan semua pekerjaan nggak selesai gitu. Jadi kalau menurut saya nih, kalau misalkan oh ya saldonya di setiap tanggal sekian, oh ada peningkatan, ya udahlah berarti aman gitu. Jadi selama ini saya paling males Bu, ngitung-ngitung cash flow itu, soalnya bikin pusing kalau ada miss-nya itu semua pekerjaan nggak selesai, kita hanya fokus nyari ini, apanya yang salah gitu. Itu gimana Bu Wulan? Iya, terima kasih Bu Apri. Memang betul. Untuk kegiatan keuangan ini yang memang paling melelahkan ya Bu. Artinya kita memang untuk mendapatkan hasil yang benar, yang tepat, itu memang ketika sebuah transaksi terjadi, itu harus langsung dibuat catatannya. Jadi nggak usah nunggu-nunggu gitu loh. Jadi ibaratnya ada 2 kolom aja, penerimaan dan pendapatan, udah itu aja. Jadi punya 2 sheet di Excel gitu ya. Penerimaan berapa, atau mungkin di buku saja. Ini buku khusus untuk penerimaan, ini buku khusus pengeluaran. Jadi nanti setiap akhir bulan itu bisa direkap. Jadi tahu mana yang penerimaan, mana yang pengeluaran. Dan biar nanti tahu buat aktivitas operasionalnya berapa, buat aktivitas investasinya berapa, buat aktivitas pendananya berapa, memang harus dirincikan kembali. Memang betul Bu, kalau kegiatan keuangan itu kadang karena udah lewat, uangnya udah nggak tahu kemana gitu ya, jadi pegel hati gitu. Kemarin saya dapat loh penjualan misalnya luar biasa, 1 hari itu bisa jual sampai 3 juta. Seneng banget, senangnya euforianya pada saat begitu. Ketika mau mencatat, aduh males. Ini mengingatkan kemarin, justru harusnya itu menstimulus kita nantinya buat mendapatkan pendapatan yang lebih lagi. Nah, kalau memang terjadi ada miss, berarti memang harus mau ngecek satu persatu. Betul Bu Apri, harusnya memang kita menggunakan bank. Jadinya nanti kita lihat saldonya berapa sih gitu. Jadi setiap transaksi yang masuk, besokannya langsung di-store ke bank. Itu yang memang usaha yang memang terpisah, itu baiknya seperti itu Bu. Kalau misalnya saya gitu ya, saya itu nggak tiap hari ke banknya, nggak apa-apa, berarti masukkan 1 dompet Bu. Masukkan ke 1 dompet, dan itu baru dimasukkan ke banknya mungkin sepekan sekali, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang pasti dan yang terpenting adalah terpisah dari keuangan rumah tangga. Karena kalau sudah campur baur, saya jamin nanti bingung. Kok uang saya banyak ya dari suami, nggak habis-habis, alhamdulillah gitu ya. Nah ini nggak taunya uang usaha, besokannya pas mau belanja lagi, loh aku nggak ada uang ini buat belanja kemana? Mas minta dong gitu, minta sama suaminya lagi. Perasaan setiap bulan buat belanja minta terus. Nah akhirnya justru uang keluarga yang seakan-akan terpakai. Mungkin itu Bu Apri jawaban saya. Jadi masih memang harus bersabar ketika membuat laporan keuangan itu. Makasih Bu Apri, mudah-mudahan tercerahkan. Ya siap Bu Wulan, ya tercerahkan. Oke. Silakan ibu-ibu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya, nggak usah malu-malu. Ibu-ibu lain yang ingin bertanya dipersilakan. Saya boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Boleh Bu, dipersilakan. Silakan. Saya Irma, Bu. Saya mau tanya, kalau usaha saya kan belum terlalu besar, apakah saya juga perlu membuat catatan keuangan gitu ya, Bu? Maksudnya biar tahu jelas seperti yang Ibu bilang, mana pendapatan rumah tangga, maksudnya keuangan rumah tangga, mana pendapatan dari usaha saya gitu ya, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Ini bentar ya Bu, karena di kamar ada si kembar. Baik Bu Irma, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab ya Mbak Azura ya.
Bu Irma, memang justru dari kecil inilah kita harus mengelola usaha kita dengan baik. Mau seberapapun pendapatannya, mau seberapapun yang diperoleh itu harus dicatat. Dan ini akan menjadi kontrol yang baik ketika kita tahu berapa besar pendapatan kita dan berapa uang yang kita keluarkan untuk kegiatan usaha kita. Nah, memang harus Bu. Jadi kalau misalnya Bu, saya nggak sempat sediakan aja 2 buah buku yang memang satu pertama untuk pendapatan, satu untuk pengeluaran. Nanti di bukunya itu dituliskan tanggal, keterangan, jumlah. Hanya itu saja dulu sementara. Itu yang paling mudah untuk keuangan yang sederhana. Jadi nanti kita tahu, kita bisa kontrol per pekan itu biasanya dijumlahkan, misalnya 1 pekan dijumlahkan pendapatannya sekian. Jadi lebih mudah lagi kontrolnya. Seminggu atau sepekan bebannya sekian. Jadi nanti Bu Irma bisa melihat bahwa berapa sih sebenarnya saya ini mendapatkan selisih lebih nggak sih dari kasnya, seperti itu Bu Irma. Baik Bu, terima kasih. Semangat ya Bu, memang keuangan itu luar biasa. Iya Tapi Bu. nanti kalau sudah Bu, makanya- besar kita tahu gitu. Iya Bu? Makanya kan saya masih bingung gitu Bu. Usaha saya kan masih kecil, makanya perlu nggak sih saya mencatat keuangan kayak pengeluaran, pendapatan gitu. Maka saya masih bingung di situnya Bu. Nah ini Bu, ketika kita usahanya apa Bu? Saya sih tadinya kan saya jualan di untuk fashion dewasa ya Bu. Sekarang saya mencoba untuk fashion anak gitu. Makanya saya baru mencoba pasaran gitu Bu. Nah ini apa belinya buy online atau mungkin Bu Irma hunting gitu, misalnya ke Tamcit gitu? Sebagian sih ada yang online sama hunting juga Bu. Oke, baik. Kan ketika hunting itu kan butuh biaya ya, biasanya transport ya. Iya Bu. Nah itu bisa dimasukkan. Jadi biasanya kalau ibu-ibu tuh kalau misalnya belanja gitu, terutama mungkin yang punya warung, biasanya untuk kegiatan pribadi ataupun kegiatan warungnya dijadikan satu. Nah itu harus pilih salah satu tuh. Kalau misalnya transportnya mau digunakan untuk Mas kecil, Mas jangan begitu Mas. Misalnya transportnya mau diambil dari kegiatan rumah tangga, maka transportnya itu tidak perlu diperhitungkan di kegiatan usaha, atau memang kegiatan rumah tangganya yang numpang gitu. Jadi transportnya itu dihitung dari kegiatan usaha, sementara transportnya jadi ketika kita belanja ke pasar atau ke agen atau kemana itu berarti free kita hitungannya rumah tangga kita. Jadi itu keuntungan, salah satu keuntungannya kita tahu, oh ya ternyata usaha ini menguntungkan saya, minimal saya transport kalau untuk beli barang-barang ke pasar ya saya free di rumah tangga saya. Seperti itu Bu Irma. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, semoga mencerahkan. Amin, terima kasih. Ya, untuk mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, masih dipersilahkan untuk satu pertanyaan lagi. Masih ada Bu? Atau sudah cukup? Mungkin kalau nggak ada yang mau bertanya sudah cukup, Mbak Ya, Azura. Nanti kalau memang dibutuhkan informasinya, nanti Bu Diah mungkin bisa di-sharing itunya. Slide-nya nanti ditambahkan nomor telepon Bu Diah. Ya Bu. Oke, ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya memberi kesimpulan atas materi yang pertama ada materi pengelolaan cash flow. Intinya adalah cash flow adalah arus masuk dan arus kas keluar atau setara dengan kas. Cash flow terdiri dari 2 macam, yaitu cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu ada iklan produk dalam bahasa Inggris yang mempunyai tujuan untuk memberitahu sebuah produk kepada publik.
Kan kalian berbeda, yang ketiga iklan harus singkat, yang keempat pemaparan materi, yang sudah yaitu ada pemaparan produk ya bulan kepada Kak Husen dan Kak Hasan, dipersilahkan. Minta izin ya. Mereka dari sekolahnya ada kegiatan harus market day, jadi ini salah satu melatih keberanian untuk iklan. Untuk Kak Hasan dan Kak Husen dipersilakan untuk on cam ya Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dari SD Khalifah kelas 5 SD. Jadi potnya keramik. Harganya 35.000. Ada ini juga bunga sirih gading, harganya 55.000. Berat. Ini silakan temui saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah. Halo, assalamualaikum, nama saya Tariq Husain Abdurrahman. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tariq Husain Abdurrahman, kelas 5 SD, Vena dari Sekolah Alami Khalifah. Saya ingin menawarkan produk makanan yaitu berupa kebab frozen. Harganya 40.000. Kalau berminat nanti saya antar. Isinya apa? Isinya kebab. Isinya daging sapi. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu, mohon maaf ya karena memang harus ada iklan di ini, mereka ketawa. Ya, Terima kasih Mbak. terima kasih kepada Kak Hasan dan Kak Husen atas proses produknya. Selanjutnya Ibu-Ibu, itu saya kirimkan link buat absen ya Ibu-Ibu. Dan absen pada hari ini untuk pengertian masyarakat. Dipersilakan, ditunggu untuk mengisi absennya 2 menit ya Ibu-Ibu. Terima kasih. Sudah diterima absennya? Mungkin Mbak Zura. udah ada isi belum Ibu-Ibu? Kenapa? Iya, udah pada isi atau belum? Baik, kita sudah pada isi. Sebelum kita tutup acara ini, mohon Ibu-Ibu untuk on cam semua karena kita ada sesi foto ya Bu.
Baik, Bu. Udah pada on cam. Ditunggu ya, Bu, Ibu, untuk on cam. Bakal ada sesi foto. Kak April. Ya. Mungkin bisa di screenshot ya, Kak. Iya, kita sesi foto dulu ya, ibu-ibu yang masih mau buka kameranya dulu, yang belum dibuka kameranya. Ya, kita foto saja ya, Bu. 1, 2. Bu Dahlia. Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah difoto. Ya. Terima kasih kepada ibu-ibu sudah saya foto. Bulan Ini udah di foto ya, udah di itu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu semua dan juga terima kasih untuk Bulan, Bu Dia atas waktunya untuk acara kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ini udah di akhir penghujung acara, Bu. Perkenankan saya Zurakania selaku pembawa acara undur diri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata dan bahasa yang kurang berkenan di hati. Dan marilah kita tutup acara pengabdian kepada masyarakat ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhir kata, bila hisabil haq, tasabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya ibu-ibu buat waktunya. Terima kasih banyak. Kemudian makasih Bu Nesti, makasih. Kasih Bu Abdi, Ibu semua. Terima kasih banyak Bu Dinda, Bu Vidya, Bu Tanti, Bu Yanti, Bu Dahlia, makasih banyak. Bu Irma, makasih. Izin live ya ibu-ibu. Izin live ya, Bu. Terima kasih Bu, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin.